Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kali ini kita mau fun reading lagi, senang-senang lagi, ya, love reading lagi, pilih-pilih lagi. Pick a deck ya kali ini teman-teman, temanya atau judulnya coba tanyakan di dalam hati kamu, sambil memilih di antara kedua pilihan ini ya teman-teman ya. Pertanyaan adalah, dia yang diam-diam suka sama kamu, tertarik sama kamu. Seperti apa orangnya? Ciri-cirinya seperti apa? Dan kenapa sih dia tidak mau terus terang sama kamu? Apa yang menghalangi dia? Apa yang memberatkan dia? Oke teman-teman, ikuti intuisi kamu ya. Pilihan ke-1, deck ke-1. Pilihan kedua, deck kedua. Dia yang diam-diam suka sama kamu. Seperti apa orangnya? Dan kenapa dia tidak mau jujur sama kamu? Atau belum mau jujur sama kamu? Apa yang menghalangi dia? Kita cari tahu ya. Oke, deck pertama atau pilihan pertama. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo semuanya yang memilih pilihan pertama atau deck pertama. Kita mau cari tahu nih teman-teman, dia yang diam-diam suka atau tertarik sama kamu. Ya, seperti apa orangnya? Dan kenapa sih dia nggak mau jujur sama kamu atau belum mau jujur sama kamu? Apa yang menghalangi dia? Apa yang memberatkan dia? Teman-teman, ini fun reading untuk hiburan. Bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Tidak terikat gender. Ya. Kamu single? Kamu sudah berpasangan, bahkan sudah menikah, bebas. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja. Teman-teman, sejujurnya aku welcome sih kalau kamu semua mau komentar apapun di video-video aku. Ya, nggak apa-apa. Welcome aja. Terutama untuk mendoakan aku, memberikan energi positif untuk Lance Intuitions. Kita saling memberikan energi positif. Wah, aku senang sekali, aku bahagia sekali. Cuman, sejujur-jujurnya, aku juga manusia. Yang paling aku nggak suka adalah kamu yang berkomentar di Lance Intuitions, udah nggak suka sama channel aku, mungkin merasa tidak cocok dengan hasil readingannya, pengen julid aja, tapi yang paling bikin aku nggak suka adalah cara menyampaikannya tidak sopan, kata-kata yang kasar, itu paling nggak bisa aku terima, teman-teman. Sejujurnya ya, kalau misalnya nanti aku melihat lagi ada komentar yang dengan nada kasar, sejujurnya sih aku langsung blok ya teman-teman ya. Aku nggak apa-apa kamu kritik aku, nggak apa-apa. Aku juga nggak apa-apa kamu suka atau tidak suka sama channelku, sama Lance Intuitions gitu ya. Aku tidak bisa memaksakan orang untuk suka sama aku kan. Tapi yang paling aku nggak bisa terima adalah cara menyampaikan kritikan kamu, komen-komen kamu itu dengan kata-kata yang kasar. Sangat tidak baik. Sangat memberikan energi positif untuk diriku dan Lance Intuitions. Ya teman-teman, gak apa-apa ya, sekali-sekali aku jujur ya, karena itu sangat mengganggu sekali. Oke teman-teman, maksudnya ngerti ya? Oke, kita langsung ke fun reading, ke love readingnya. Kita mau cari tahu teman-teman, dia yang diam-diam suka sama kamu. Ya, jadi kalau mau memberikan komentar, ya, mendukung channelku atau memberikan komentar atau memberikan masukan, aku nggak apa-apa, aku welcome, aku sayang sama kalian semua, tapi tolong sampaikan dengan kata-kata yang sopan, tertata, ya, jangan kasar. Oke teman-teman, ciri-ciri dia yang diam-diam suka sama kamu seperti apa orangnya? Ya, kalau kamu nggak cocok sama sekali dengan hasil readingannya, jangan dipaksakan, tinggalkan saja ya teman-teman ya. Di sini ada 5 of coins, 2 of swords. Oke, dia yang diam-diam suka sama kamu. Secret admirer. Ya, bener ya? Secret admirer. Oke, seperti apa orangnya? Kita cari tahu dulu ciri-cirinya dia ya, teman-teman ya. Di sini sih aku ada energi dia sudah punya orang lain. Ya. Dia yang diam-diam suka sama kamu nih kayaknya sudah punya orang lain. Ada pilihan. Di sini ada Eight of Cups, di sini ada energi orang dari masa lalu kamu. Ya, mantan mungkin, satu kartu lagi, Universe please. Ada Five of Cups. Aku rapin dulu. Ini bukan hanya suka sama kamu diam-diam ya, tapi masih suka sama kamu diam-diam. Karena aku merasakan banyak sekali energi mantan atau orang dari masa lalu kamu. Untuk kamu yang memilih deck pertama atau pilihan pertama. Five of Coins, Two of Swords, Eight of Cups, dan ada Five of Cups. Ya teman-teman, ini orang dari masa lalu kamu. Mungkin kamu pernah menikah, mungkin kamu pernah pendekatan, mungkin hubungan kamu dulu on off gitu ya. Ada berbagai macam faktor yang membuat hubungan kamu gagal misalnya. Ini orang yang pernah dekat sama kamu, spesial lah untuk kamu, dan kamu masih spesial untuk dia. Ya, ada Two of Swords di sini.
Saat ini dia lagi bingung, lagi pelin-pelan lah, lagi bingung, ada dua pilihan, atau kebingungan itu bukan hanya dari pilihan-pilihan saja ya, tapi mungkin ada banyak ada faktor-faktor tertentu yang membuat dia memilih untuk diam. Mungkin karena kita bicara mantan, ada rasa takut, tidak percaya diri, karena pengalaman pahit itu kan pernah kamu sama dia jalani ya. Jadi nggak gampang dia untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ya teman-teman. Di sini ada Two of Swords juga. Aku merasa banyak di antara kamu juga aku merasakan selain mantan ya, energi orang dari masa lalu juga aku merasakan ini seseorang yang memang sering ketemu sama kamu, ada di circle pertemanan kamu, terutama di tempat kamu kerja, atau mungkin kamu dikenalin sama dia ini dari rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu gitu ya teman-teman, ada di circle pertemanan kamu, dia suka sama kamu. Dari awal kamu kenal sama dia, ini ada hubungannya dengan kamu mencari uang, cara kamu bekerja, ya di lingkungan pertemanan kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, yang berkaitan dengan itu teman-teman ya. Dan kamu belum pernah punya hubungan cinta sama dia. Lebih banyak ini aku melihat sejujurnya, aku akan jelaskan hasil readingan kamu apa adanya ya teman-teman. Sejujurnya ini banyak sekali energi orang dari masa lalu kamu. Ya, kamu pernah deket banget sama orang ini, pernah jatuh cinta juga kamu sama dia. Dia masih suka sama kamu, tapi diam-diam. Karena ya itu dia, ada Two of Swords, mungkin dia sudah punya pasangan, mungkin juga dia melihat kamu yang sudah punya pasangan, mungkin juga namanya mantan, itu kan pernah menjalani yang namanya hubungan yang menyakitkan, juga susah senangnya juga ada, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi nggak gampang dia untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Dia suka sama kamu dari awal kamu kenal sama dia. Ya, ada energi lain lagi, ini energi orang di circle pertemanan kamu. Satu tempat kerja, satu tempat kamu mencari rezeki lah di situ sama dia gitu ya teman-teman. Atau kamu dikenalin sama teman kamu, teman kantor kamu, rekan bisnis kamu, kayak gitu, rekan kerja kamu. Ya, dan kamu belum punya hubungan cinta sama orang ini. Mungkin kenapa orang ini belum mau jujur sama kamu atau tidak mau jujur sama kamu, dia cukup memendam perasaannya sama dia, sama kamu gitu ya. Ya mungkin itulah, kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, atau memang ada peraturan-peraturan tertentu di tempat kerja kamu, mungkin nggak boleh pacaran, nggak boleh punya hubungan cinta di satu tempat kerjaan. Ambil yang resonate-nya ya teman-teman ya. Di sini ada Five of Cups. Siapapun dia, entah ini teman kerja kamu, ya kamu belum pernah hubungan cinta lah sama orang ini, atau kita bicara mantan, ada Five of Cups ya. Orang ini memang kelihatan cuek sih. Di depan kamu kelihatan cuek, seolah-olah hanya menganggap kamu teman, tidak peduli sama kamu misalnya, tidak ada hubungan cinta, tidak ada perasaan cinta segala macam lah. Ya, tidak punya perasaan yang berlebihan sama kamu, tapi sebenarnya dia sering merindukan kamu. Ya, dia punya harapan untuk punya hubungan cinta sama kamu. Dia berharap di dalam hati kecilnya dia berharap punya hubungan cinta sama kamu lagi. Kalau kita bicara mantan. Dan kalau kita bicara orang yang belum pernah punya hubungan cinta sama kamu, ya dia berharap suatu saat nanti dia berani untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu dan kamu menerima cintanya dia. Harapan. Ya, tapi nggak tahu ke depannya seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Ini secara fisik kalau aku lihat orangnya cukup menarik ya. Secara fisik kalau aku lihat orangnya cukup menarik. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, dia perempuan, dia yang suka sama kamu ini diam-diam, ini dia suka sekali memanjangkan rambutnya. Rambutnya sangat indah. Ya, meskipun dia suka mewarnai rambutnya, tapi sangat indah, sangat teratur, sangat terawat gitu teman-teman ya. Dan ada sebagian dari kamu, kalau kamu yang menonton videoku kamu laki-laki dan dia perempuan, ini yang suka sama kamu diam-diam nih kayaknya pakai penutup kepala ya. Entah itu jilbab, kerudung, kayak gitu teman-teman ya. Ada Five of Coins dan ada Five of Cups. Jelas sekali terlihat di sini harapannya dia terhadap kamu. Ya, mungkin pertama dia berharap suatu saat nanti dia berani untuk mengungkapkan cintanya sama kamu, entah dia mantan, entah dia orang teman kamu ini ya, ada di circle pertemanan kamu, atau ketika dia berani mengungkapkan perasaannya sama kamu, dia berharap kamu menerima cintanya dia. Ya, harapan-harapan baik lah, berharap dia. Gitu ya teman-teman ya. Orang ini intuisinya sangat tajam, tapi logikanya juga tajam. Ada Two of Swords. Kenapa dia ragu-ragu
atau belum siap untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu, ya karena secara intuisi sama logikanya dia belum seimbang. Ya, ini ada two of swords. Ini tipikal orang yang memang selalu menyeimbangkan antara logika dan intuisinya dia kalau dia mau mengambil suatu keputusan dalam hal apapun. Karir, pergaulan, cinta, kayak gitu-gitu ya. Dan dia merasa kok secara intuisi dan logikanya dia ini belum matching gitu. Belum seimbang. Jadi sampai saat ini dia masih menyiapkan hatinya gitu ya, masih connecting dengan intuisinya dia gitu ya, menunggu waktu yang tepat lah untuk datang ke kamu, atau tidak sama sekali. Gitu ya teman-teman. Aku merasa beberapa dari kamu, dia yang suka sama kamu ini sudah ditinggalkan selamanya sama orang-orang yang dia cintai, mungkin keluarga ya, mungkin juga orang tua, adik kakak, orang-orang yang dia suka, orang-orang yang dia cintai, keluarga, orang tua, mungkin pasangan gitu ya. Ini orang ini sudah mengalami kesedihan yang teramat sangat, kesepian yang teramat sangat, sering ditolak ya, sudah mengalami up and down-nya kehidupan lah orang ini. Sudah ditinggalkan selamanya sama orang-orang yang dia cintai, keluarga, pasangan, anak mungkin. Karena aku merasakan ada sedikit dari kamu, orang ini yang suka sama kamu diam-diam ini single parent teman-teman, menghalangi dia ya untuk mengungkapkan perasaan cintanya sama kamu. Ten of Cups, jelas sudah berkeluarga. Vice versa, bisa terbolak-balik ya. Bisa kamu yang sudah berkeluarga, sudah punya pasangan. Ya, mungkin juga di sini ada unsur anak, faktor anak ya, yang membuat dia seperti kurang percaya diri atau belum berani untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Dia yang sudah berkeluarga atau kamu. Ya, teman-teman ya. Kebanyakan energinya seperti itu. Sudah berkeluarga, sudah punya hubungan yang sangat serius sama seseorang, entah dia entah kamu. Ini yang menghalangi dia untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Teman-teman, kita belum ada di sesi apakah dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu, karena itu nanti aku akan cari tahu juga gitu ya teman-teman. Tapi di sini udah kebuka nih, ada Knight of Pentacles dan ada Eight of Wands. Ya, apapun status hubungan kamu, status hubungan dia sama seseorang ya, status hubungan cinta gitu sama seseorang, tapi kayaknya orang ini akan datang untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Di sini ada Knight of Pentacles, tapi memang lama sekali teman-teman, pergerakannya tuh lama sekali. Terbilang stagnan, tidak bergerak sama sekali, hampir tidak bergerak sama sekali. Ada Knight of Pentacles. Ya, mungkin itu dia banyak pertimbangannya. Ya, tapi ketika nanti dia udah berani nih ya mengungkapkan segala rasanya sama kamu, perkara kamu terima dia atau tidak, ya dia udah gak peduli banget nih. Ketika nanti dia sudah berani mengungkapkan perasaannya sama kamu, ada Eight of Wands di sini, bakalan jujur banget, sejujur itu. Dia bakalan effort banget mendekati kamu, teman-teman ya. Dia bakalan berjuang banget untuk kamu, setidaknya berjuang untuk meyakinkan perasaannya dia sama kamu. Ya, bakalan jujur banget. Banyak yang akan dia bahas sama kamu, teman-teman. Tapi memang ini dalam waktu yang sangat lama, ada Knight of Pentacles. Maju mundur, bahkan stagnan. Ya, karena itu balik lagi, dia masih mempertimbangkan baik buruknya, gitu ya. Mungkin juga ada pertimbangan pilihan lain, gitu ya. Mungkin keluarga, mungkin pasangan, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Mungkin juga ada peraturan-peraturan tertentu di tempat kamu kerja, untuk tidak punya hubungan cinta gitu sama karyawan, mungkin saja. Banyak faktor yang membuat dia belum berani untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu, maju mundur, stagnan. Tapi ini akan terjadi ketika dia udah berani, ketika dia udah yakin gitu ya untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Nih bakalan banyak banget yang kalian obrolin, yang akan dibahas, dan dia akan effort banget untuk mendekati kamu, meyakinkan kamu bahwa dia serius nih sama kamu, dia suka nih sama kamu, dia udah lama nih suka sama kamu, tertarik sama kamu. Bakalan jujur banget dia, teman-teman ya. Tapi apapun itu yang menghalangi dia untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu, yang membuat dia stagnan atau maju mundur gitu ya, ya itulah faktor pasangan, pilihan lain di sisi kamu atau di sisinya dia. Atau mungkin juga misalnya dia punya dia single parent atau kamu single parent atau kalian berdua, ini ada faktor anak yang membuat dia tuh kayak kurang yakin atau belum berani untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ambil yang resonates-nya saja teman-teman ya. Oke teman-teman, outcome hubungan kamu sama dia, apakah dia akan berani? Itu jelas dia akan berani nih, meskipun perjalanannya lama ya. Outcome hubungannya, di sini ada Ten of Coins, di sini ada Palace of Coins, di sini ada Nine of Cups. Aku merasa outcome hubungan ini meskipun lama ya, dia mengungkapkan perasaannya sama kamu, atau memang ada terjalin komunikasi yang intens sama kamu nih,
perjalanannya lama, teman-teman, sejujurnya aku merasakan di sini ada energi kebahagiaan. Ten of Coins, Palace of Coins, dan ada Nine of Cups. Ada kebahagiaan yang akan terjadi kamu dan dia, ya teman-teman ya. Mungkin juga kalau misalnya, tapi aku merasa di sini banyak yang akan menyatu sih. Apalagi terus kita bicara mantan dan kamu pernah punya hubungan pernikahan sama orang ini dan ada faktor anak yang menyatukan kalian. Jangan sensi ya guys, aku cuman membacakan hasil readingan kamu apa adanya. Karena aku merasakan banyak sekali hubungan yang serius, hubungan yang bahagia, saling melengkapi. Kebahagiaannya dia, kebahagiaannya kamu. Di sini ada Nine of Cups, kepuasan. Ya, mungkin sudah terbuka satu sama lain, kepuasan lahir dan batin. Ya, keinginan untuk mencoba lagi hubungan ini kalau kita bicara mantan. Ya, aku merasakan ada energi kepuasan dan kebahagiaan. Kalau misalnya dia ini single, kamu single gitu ya, mungkin dia belum berani mengungkapkan perasaannya sama kamu, banyak faktor. Mungkin karena ya itu satu tempat pekerjaan nggak boleh punya hubungan cinta, atau dia masih punya pasangan, atau kamu yang punya pasangan. Banyak faktor deh teman-teman ya, seperti yang tadi aku jelaskan di awal. Tapi ini akan ada kebahagiaan antara kamu sama orang ini, karena aku merasa di sini dia bakalan effort banget, dia akan berjuang banget. Apalagi kalau dia udah jadi single demi kamu. Ya, ini ada kebahagiaan. Ada hubungan yang sangat serius, Ten of Coins, dan ada Palace of Coins. Dia serius meyakinkan kamu tentang perasaannya dia. Kamu mungkin mau mencoba lagi ya sama orang ini, atau mau mencoba sama orang ini karena kamu merasakan ketulusan hatinya dia, mencintai kamu, mendapatkan kamu. Apalagi kamu lihat dia berjuang banget meyakinkan kamu, mendekati kamu mungkin. Ya, sejujur-jujurnya pilihan ke satu, aku merasakan ada banyak kebahagiaan. Bukan hanya dia saja, tapi kamu juga. Ada hubungan yang akan terjalin, serius, rumah tangga. Ya, minimal hubungan yang serius lah. Kedua keluarga saling mendukung. Entah dia mantan kamu pernah pendekatan, pernah pacaran, atau bahkan kamu sudah pernah berkeluarga sama orang ini, bahkan kamu punya anak sama orang ini, gitu ya. Dan ini kebahagiaan di dua belah pihak. Ada Four of Cups. Four of Cups. Tapi memang jujur ya teman-teman, ada Four of Cups di sini. Kok aku tadi ngeliatnya Nine of Cups ya? Ya mungkin ini kita bicara soal kebahagiaan ya di kedua belah pihak. Ada Four of Cups. Memang ini hubungan yang penuh dengan pemikiran ya teman-teman. Sejujurnya bukan hubungan yang gercep gitu, bukan hubungan yang sat-sat, tidak. Ya, hubungan yang memang banyak sekali perjalanannya, banyak sekali yang perlu diyakinkan gitu ya. Kamu meyakinkan hati kamu, dia pun seperti itu. Ya seperti itu, perjalanan cukup panjang. Ada Four of Cups. Mungkin kamu akan menolak dia di awal. Ya, mungkin juga kamu meminta waktu. Intinya ini hubungan yang lambat sekali. Ya, lambat tapi pasti gitu teman-teman ya. Kamu mungkin mau melihat dulu keseriusannya dia, effortnya dia. Kayak gitu-gitu ya, dia ada Four of Cups. Ini hubungan yang memang banyak dipikirkan, banyak penolakan, banyak yang perlu diyakinkan, kayak gitu ya teman-teman ya, terutama dia ke kamu nih. Tapi ini ujung-ujungnya akan membawa kebahagiaan sih untuk kamu dan dia, juga keluarga besar. Wow, teman-teman, ada reconciliation. Ya, ini banyak sekali yang akan bersatu lagi dengan orang dari masa lalu. Entah kamu pendekatan, entah kamu sudah pacaran dulu, hubungannya on off karena banyak perbedaan. Mungkin juga ada LDR ya teman-teman. Aku merasakan ada Two of Swords dan ada Eight of Wands ya. Banyak unsur, banyak faktor yang membuat kamu dan dia hubungannya gagal nih dulu. Besar energi reconciliation atau persatuan, pertemuan kembali kamu dengan orang dari masa lalu kamu. Ya, teman-teman. By the way, di sini energi zodiaknya ada Taurus, Capricorn, Virgo, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius. Hampir semua energi zodiak ada di sini ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia. Intinya mah di sini banyak sekali energi orang dari masa lalu ya, teman-teman ya. Yang masih menyimpan perasaan sukanya sama kamu. Pelan tapi pasti dia akan datang ke kamu, ya. Ini hubungan yang up and down sih, teman-teman. Stay optimistic about your love life. Tetap optimis tentang kehidupan cinta kamu, teman-teman. Kegagalan itu semua orang pasti ngalamin deh. Gagal dalam segala hal ya, dalam kehidupan. Apalagi kita nih masih manusia ya. Kegagalan, penolakan itu banyak sekali terjadi. Dalam hal cinta, karir, dalam pergaulan juga, bahkan di lingkungan keluarga banyak penolakan. Jadi, tapi kalau kita bicara soal cinta, tetap optimis dong. Tetap optimis dong dengan kehidupan cinta kamu. Ya.
Tidak menutup kemungkinan kamu akan bersatu dengan orang dari masa lalu kamu, sesakit apapun kamu ya. Meskipun kamu menolak sekali, tapi kalau semesta sudah menghendaki hal itu terjadi sama kamu dan orang ini, ya kamu bisa apa? Tapi jalani saja kehidupan kamu, enjoy saja gitu ya teman-teman. Ikuti ritmenya, ritme kehidupan kamu ya. Kemana sih kehidupan ini akan membawa kamu? Semesta menghendaki kamu pergi, jalan, dan endingnya seperti apa ya ikuti saja ya teman-teman. Tetap optimis tentang kehidupan percintaan kamu. Ini orangnya pekerja keras banget ya teman-teman ya, pekerja keras banget. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, aku melihat di sini ada huruf W, K, O, V, A, M, ada F, ada V lagi, ada L dan B. Oke teman-teman, itu dia yang masih suka sama kamu ya, atau dia yang suka sama kamu diam-diam. Ini mungkin sekitar 75% sampai 80% ini energi orang dari masa lalu kamu ya, sisanya ya orang baru ya. Bukan orang baru banget sih, ini teman kamu di circle pertemanan kamu. Kamu satu tempat kerjaan sama dia, atau kamu dikenalin sama teman-teman kerja kamu atau rekan bisnis kamu, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Kamu belum pernah punya hubungan cinta lah sama dia gitu ya. Ambil yang resonate-nya, nggak resonate sama sekali, tinggalkan saja, jangan dipaksakan, dan berkomentarlah yang sopan. Oke teman-teman, bye-bye. Halo semuanya yang memilih pilihan kedua, D kedua. Dia yang sudah lama suka sama kamu, tertarik sama kamu. Seperti apa orangnya? Apa yang menghalangi dia untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu sih? Apa yang memberatkan dia? Kita cari tahu pertama kali ciri-cirinya dia. Seperti apa orangnya sih? Ya, mungkin kamu sudah menduga-duga orang ini seperti apa, atau orang ini siapa? Kita lihat nanti teman-teman. Aku akan bacakan hasil readingan kamu sejujur-jujurnya. Ya, nggak akan aku manis-maniskan hasil bacaannya, teman-teman. By the way, teman-teman, ini ambil yang resonate-nya saja. Tidak terikat gender. Kamu masih single, kamu masih sudah punya pasangan, bahkan kamu sudah berkeluarga, bebas. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya. Nggak resonate, ya sudah, jangan dipaksakan. Ya, teman-teman. Sedikit aku mau disclaimer dulu. Sedikit aja ya. Aku mau jujur nih, nggak apa-apa dong. Aku kan juga manusia. Gini. Kamu mau berkomentar apapun, memberikan komentar apapun, aku dengan senang hati menerimanya, membacanya kalau aku sempat ya teman-teman ya. Bahkan aku bisa merasakan energi positif dari kamu, doa-doa dari kamu, semangat yang kamu berikan kepada Lance Intuition, sangat bisa aku rasakan energi positif itu. Tapi energi negatif itu juga aku bisa rasakan. Tapi nggak apa-apa. Kamu mau komentar apapun di kolom komentar aku, nggak apa-apa. Memberikan masukan atau mungkin ide bacaan, kalau sempat aku baca dan bisa aku jadikan tema atau judul untuk bacaan aku, ya aku lakukan. Kalau nggak bisa ya tolong dimaklumi gitu ya teman-teman. Tapi yang paling memberatkan aku, yang paling membuat aku tuh ngerasa terganggu ya, jujur ya teman-teman, itu kalau komentar kamu dengan kata-kata yang kasar, tidak sopan. Kamu ngerti ya kata-kata kasar dan tidak sopan? Kamu kan orang dewasa semua gitu ya teman-teman, punya pola pikir yang cukup dewasa, perilaku yang aku harapkan bijaksana dan dewasa juga. Jadi kamu tahulah mana kata-kata yang sopan, tertata, ya, bijaksana, dan mana kata-kata yang tidak sopan. Teman-teman ya, ngerti maksud aku ya? Kata-kata yang tidak sopan. Jujur itu sangat mengganggu sekali. Itu memberikan energi yang sangat negatif untuk Lance Intuitions. Ya teman-teman ya. Kamu bebas berkomentar, tapi tolonglah kalau memang nggak cocok, tinggalkan saja. Jangan dipaksakan, apalagi terus berkomentar yang negatif dengan kata-kata yang sangat-sangat negatif juga. Kasar gitu teman-teman. Ya, oke teman-teman. Tanpa kamu sadari, aku selalu memberikan energi positif di setiap videoku. Dari dulu sampai sekarang. Jadi ya, kita saling memberikan energi positif lah ya teman-teman ya. Masalah kamu resonate atau tidak sama bacaannya, ya sudah, saling memberikan semangat, saling memberikan energi positif, kan gak ada salahnya ya, untuk perkembangan jiwa kita juga, untuk kedewasaan kita juga toh gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat ya, dia yang diam-diam suka sama kamu seperti apa orangnya.
Oke, di sini ada Five of Pentacles, ada Six of Pentacles, Page of Cups. Oke, dia yang diam-diam suka atau tertarik sama kamu. Ten of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya, energi zodiaknya kamu atau dia nih. Teman-teman, sedikit aku merasakan energi dari masa lalu kamu, orang dari masa lalu kamu, mantan kamu. Ya, entah apapun jenis hubungan kamu dulu, entah masih pendekatan atau bahkan kamu sudah pernah menikah sama orang ini, intinya orang dari masa lalu kamu. Ya, kamu pernah saling mencintai berdua ya. Kamu cinta dia, dia cinta kamu banget. Bahkan sampai sekarang dia masih suka sama kamu, masih tertarik sama kamu, masih peduli sama kamu. Cuman yang namanya mantan, ya, pernah mengalami up and down ya hubungan cinta, menyakitkan, bahagia gitu ya. Jadi nggak mudah untuk dia untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Sampai sekarang energinya dia masih ada di sekitar kamu. Entah kamu sadari atau tidak sadari, kalau dia masih suka sama kamu, ya teman-teman ya. Sedikit sih energi mantan kalau aku merasa di sini. Ada Nine of Pentacles, ada Page of Cups, dan ada Ten of Wands. Ini orang yang sangat bertanggung jawab sekali. Bertanggung jawabnya bukan dalam hal karir dia aja ya. Dia orang yang perfeksionis sih, ya dalam hal karirnya dia, dalam apapun yang dia lakukan gitu ya teman-teman, itu pokoknya pengennya sempurna. Hasil dari tangannya sendiri, kerja kerasnya sendiri. Ada Ten of Wands. Dia bertanggung jawab sama pekerjaannya dia, karirnya dia, keluarganya dia. Ya, bukan tipikal orang yang gampang percaya sih sama hasil kerja orang lain. Itu ya teman-teman ya, seperfeksionis itu dia. Ya, ini orang yang punya energinya muda. Page of Cups. Ya, ini ada di circle pertemanan kamu. Ada di circle pertemanan kamu. Dia sering sekali membantu kamu. Six of Pentacles. Mungkin kamu menganggap orang ini selama ini ya baik aja gitu. Memang punya sifat yang baik. Sering menolong kamu dari pertolongan yang simple sampai pertolongan yang begitu apa ya? Begitu membantu kamu lah gitu ya teman-teman. Pokoknya dia gampang dimintain pertolongan lah kalau kamu meminta pertolongan sama dia. Karena kamu menganggap orang ini baik gitu ya. Misalnya kamu di circle pertemanan, kamu satu tempat kerjaan sama dia, ada sesuatu hal yang membuat kamu nggak ngerti nih dalam urusan pekerjaan kamu atau karir kamu, ya kamu bertanya sama orang ini, dan dia dengan setulus hati, dengan senang hati membantu kamu ya, dengan membawa semua pengetahuannya dia, segenap perasaannya dia gitu ya. Tapi kamu nggak tahu kalau dia suka sama kamu, karena kamu menganggap orang ini baik. Orang ini memang ada Six of Pentacles, dia punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Ya, punya jiwa sosial dia, selalu membantu orang lain. Dari waktunya dia, mendengarkan keluh kesah orang lain, mungkin secara finansial, secara materi, secara kemampuannya dia, kepandaiannya dia. Kalau ada orang lain yang membutuhkan, menurut dia ya, ada orang lain yang layak untuk dibantu, membutuhkan bantuannya dia banget, dia bakalan bantu. Ya makanya kamu tidak menyangka kalau orang ini suka sama kamu. Ya teman-teman, kamu sering sekali dibantu sama orang ini. Ada Page of Cups. Ini orang yang bucin. Kalau udah jatuh cinta banget. Jatuh cinta banget. Dia akan melakukan banyak hal, banyak cara untuk mendapatkan perhatian dari orang yang dia cintai. Khususnya pasangan gitu ya teman-teman ya. Dia punya jiwa muda ya, atau memang secara usia dia lebih muda dari kamu. Nah, ini dia. Ambil yang resonates-nya. Dia memang berjiwa muda, tapi usianya tidak terlalu jauh sama kamu gitu ya. Atau memang bahkan secara usia fisiknya dia itu jauh lebih muda dibandingkan kamu. Ini yang mungkin menjadi salah satu faktor kenapa dia insecure. Belum berani atau tidak berani mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ya, sebenarnya kalau secara pilihan ini banyak yang suka orang ini. Karena pembawaannya itu dia. Dia orang yang tulus, membantu orang lain. Ya, teman-teman ya. Penolong sekali, jiwa sosialnya tinggi. Siapapun yang membutuhkan bantuannya dia, apalagi kalau dia kenal sama orang ini, mungkin dia sayang sama orang ini, wah dia bakalan habis-habisan menolong orang-orang ini gitu ya, orang-orang yang dia sayang gitu, temennya, sahabatnya, keluarga, pasangan gitu ya teman-teman. Tapi ada satu hal yang membuat dia tuh kayaknya insecure ya untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ya mungkin secara fisik dia usianya jauh lebih muda dari kamu, atau memang secara pekerjaan mungkin apa ya, posisi atau jabatan kamu lebih tinggi dari dia gitu ya. Ada rasa insecure yang dia rasakan, makanya dia kayaknya belum berani deh, atau tidak berani bahkan untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ya, ini digemari sama lawan jenis sebenarnya. Sebenarnya ini digemari sama lawan jenis. Cuman kalau aku lihat dari Page of Cups,
Dia pemilih banget teman-teman. Dia orang yang sangat picky sekali. Boleh banyak yang suka sama dia, tapi kalau dia nggak suka ya dia akan tegas mengatakan dia nggak suka. Gitu ya teman-teman ya. Aku lihat dari Five of Pentacles ini ada perasaan belum maju aja udah minder. Ya, entah dia mantan kamu, entah dia satu circle pertemanan sama kamu, terutama ini di lingkungan pekerjaan kamu. Dia rekan kerja kamu, satu tempat kerjaan sama kamu, atau memang ini rekan bisnis kamu. Ya, atau kamu dikenalin sama teman-teman kerja kamu nih teman-teman ya. Ambil yang resonate-nya saja. Oke. Belum maju aja udah mundur. Ada insecure, ada perasaan nggak aman, ada perasaan nggak percaya diri. Ada Five of Pentacles ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita bicara mantan, sedikit sih energi mantan, orang dari masa lalu ini sedikit sekali. Lebih banyak sih orang baru. Orang baru bukan benar-benar baru, kamu baru kenalan, tidak. Cuman kamu belum pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Kamu murni pertemanan sama dia. Kamu bahkan tidak tahu kalau orang ini suka sama kamu guys. Karena orang ini kamu nilai baik sama semua orang gitu ya. Jadi ya udah, dia menolong kamu ya memang baik aja orangnya gitu ya teman-teman ya. Ada Five of Pentacles ini dia pernah merasakan kehilangan yang amat sangat ya. Mungkin dia sudah ditinggalkan selamanya sama orang-orang yang dicintai ya teman-teman. Mungkin anak, karena aku merasakan ada energi single parent di sini ya. Atau mungkin orang tua, mungkin sahabat kentalnya dia, sahabat dekatnya dia. Ya, mungkin juga dia pernah mengalami berbagai macam penolakan dalam hal karir, pernah ngalamin yang namanya kemunduran finansial begitu dahsyat gitu ya, begitu mundur gitu ya. Ada pernah mengalami kegagalan dalam karirnya dia, bisnisnya dia gitu. Dia pernah mengalami yang namanya ujian kehidupan yang dia merasa tuh sendirian aja gitu ya. Udah gagal, ditinggalkan, merasa sendirian, seperti nggak ada yang mendukung dia. Dia pernah mengalami hal-hal seperti itu teman-teman ya. Dia bekerja keras. Ada Ten of Wands. Tadi aku udah spill ya. Dia bekerja keras. Ya, teman-teman. Ini orangnya pembawaannya fun ya. Meskipun dia bekerja keras, meskipun dia orang yang perfeksionis, cuman dia kalau udah ada waktu untuk beristirahat, untuk ya berkumpul sama keluarga, sama teman-teman, ini orangnya bawaannya fun nih. Ya, teman-teman. Tapi kalau udah waktunya serius, jadi serius. Gitu ya. Oke, apa yang menghalangi dia, memberatkan dia untuk datang ke kamu? Mengungkapkan perasaan cintanya sama kamu. Apa yang memberatkan dia? Apa yang menghalangi dia? Oke, apa yang menghalangi dia? Four of Wands. Ada hubungan dengan keluarga ya, teman-teman ya. Ada hubungan dengan keluarga. Entah dia, ya. Sebentar ya. Di sini ada The Chariot. Oke, perbedaan ya teman-teman. Banyak sekali perbedaan antara kamu sama dia. Dan ada Two of Swords. Oke. Apa yang menghalangi atau memberatkan dia untuk tidak datang atau belum datang ke kamu? Mengungkapkan perasaannya dia ke kamu. Teman-teman, aku merasa di sini mungkin kamu sudah berkeluarga atau dia sudah berkeluarga. Minimal ya, ini ada hubungan cinta yang sangat serius, kamu atau dia. Jadi ini yang menghalangi dia. Dia tahu diri ya teman-teman ya, dia tahu posisinya dia. Dia tahu keadaan itu. Jadi dia tahu ini ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Apalagi kalau ada hubungan dengan pernikahan. Ya teman-teman ya. Di sini ada The Chariot dan ada Two of Swords. Teman-teman, ini mengenai pilihan. Seperti tadi aku jelaskan, pilihan itu kan mungkin ada, dia harus memilih keluarganya dia, mungkin juga ada perbedaan latar belakang keluarga, ya, perbedaan latar belakang keluarga, meskipun kalian berdua sama-sama single nih, cuman ada perbedaan latar belakang keluarga, yang mungkin dia lebih memilih orang tuanya dia, keluarganya dia, ya, banyak perbedaan ada di Chariot, perbedaan agama dan kepercayaan, latar belakang keluarga tadi yang seperti aku jelaskan, ya, banyak perbedaan ya. Mungkin perbedaan usia, pola pikir, banyak perbedaan. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin juga di sini ada pilihan lain. Mungkin dia sudah berkeluarga atau kamu sudah berkeluarga. Ambil yang resonate-nya saja. Ini yang menghalangi dia untuk datang ke kamu. Ya. Yang jelas ada The Chariot. Aku merasakan di sini kamu kan sudah cukup lama berteman sama orang ini ya. Bahkan kamu lumayan sering meminta bantuannya dia dan dia dengan senang hati membantu kamu. Selain orang ini memang baik, tulus, memang dia jiwa sosialnya sangat tinggi, apalagi dia suka sama kamu. Ini dilandasi ketulusan. Ya, teman-teman ya. Otomatis dia juga tahu kamu sifatnya seperti apa. Misi dan visi kamu seperti apa. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi dia merasa sebelum mendekati kamu, sebelum memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu, jadi dia tahu nih kamu orangnya seperti apa. Gitu ya. Jadi dia pending nih, ya. Entah dia menunda atau dia bahkan tidak mau mengungkapkan sama sekali. Di sini ada Two of Swords. Orang ini selalu menyeimbangkan antara intuisi dan logikanya dia. Dia melihat realita yang ada di depan matanya dia dong, gitu ya.
Realita tuh seperti apa ya? Mungkin perbedaan keluarga, mungkin dia tahu kalau ada, pasti ini ada unsur ketidaksetujuan dari keluarga masing-masing karena perbedaan yang ada, mungkin juga karena dia sudah berkeluarga atau kamu sudah berkeluarga, atau kalian berdua ini sudah punya hubungan yang sangat serius sama seseorang, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Banyak perbedaan, banyak unsur, banyak faktor yang membuat dia nih belum berani untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu, ya. Antara intuisi sama logikanya dia sebanding nih, seimbang gitu, dia selalu menyeimbangkan itu semua gitu teman-teman ya. Dan menurut dia ini belum waktunya, gitu ya. Kenapa dia belum berani atau tidak berani mengungkapkan perasaan sama kamu, yaitu dia ada banyak faktor, terutama perbedaan sih. Kalau aku lihat dari Chariot ya, perbedaan agama dan kepercayaan, latar belakang keluarga, yang mungkin kan latar belakang keluarga ini akan berhubungan dengan orang tua, dengan keluarga besar kamu dan dia, seperti itu ya teman-teman. Banyak faktor yang tidak bisa dipaksakan sih di sini. Sekarang kita lihat yuk outcome-nya, outcome hubungan kamu sama dia seperti apa sih? Apakah dia nanti pada akhirnya akan berani mengungkapkan perasaannya sama kamu? Cuman kalau aku lihat di sini ada The Chariot ya teman-teman, dan ada Two of Swords. Dia akan berani suatu saat nanti. Dia akan berani mengungkapkan perasaannya sama kamu, mengenyampingkan semua keraguan-raguannya dia. Dia akan berani mengungkapkan perasaannya sama kamu. Cuman ada Two of Swords. Cuman ini ya pemikirannya atau pertimbangannya cukup lama sih teman-teman ya. Menurut dia sekarang ini belum waktunya, tapi dia akan datang ke kamu. Setidaknya untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu ya. Sekarang kita lihat ya, outcome hubungan kamu dan dia. Outcome-nya seperti apa? Akan seperti apa hubungan kamu sama dia di depannya ya? Apakah nanti berteman? Apakah bagaimana? Apakah ada hubungan cinta ya? Dan kedua, deck kedua. Outcome hubungan kamu dengan si dia yang mencintai kamu dalam diam. Oh, oke. The Hierophant. Oke. Outcome hubungan kamu dan dia. Outcome hubungan kamu dan dia. Wow, ada Six of Swords, di sini ada Three of Pentacles. Oke. Oke, guys. Pilihan kedua, deck kedua. Aku merasa di sini akan ada ikatan cinta antara kamu dengan orang ini. Ya. Ada di Hierophant. Bahkan ikatan cinta ini bukan hanya pacaran aja, bukan hanya pendekatan saja. Ada di Hierophant dan ada Six of Swords ya. Ya, aku melihat di sini ada energi single parent ya, entah kamu entah dia atau kalian berdua. Yang jelas di sini ada kebahagiaan di Hierophant dan ada Six of Swords. Ya, cepat atau lambat dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu. Saat ini dia masih mempertimbangkan hal itu, baik buruknya gitu ya. Mungkin dia juga menyiapkan hatinya dia kalau kamu menolak dia, entah dia mantan kamu, entah dia orang baru ya, teman-teman. Teman kamu nih gitu ya. Siapapun lah yang punya perasaan suka sama kamu, ini ada kebahagiaan. Ada Three of Pentacles lagi nih. Ini melibatkan keluarga, melibatkan teman yang ikut berbahagia melihat keberhasilan hubungan ini. Ini ada hubungan yang serius, hubungan cinta yang serius. Meskipun perjalanannya lama sih teman-teman, jujur ya, aku merasakan di sini pergulatannya tuh lama sekali. Di sini ada di Hierophant. Apalagi kalau kamu banyak perbedaannya sama dia, karena aku merasakan banyak sekali energi perbedaan, terutama agama dan kepercayaan ya teman-teman. Perjalanan spiritual juga. Perbedaan latar belakang keluarga juga, di sini banyak sekali perbedaan gitu ya. Tapi kalau semesta sudah berkehendak ya, maka tidak ada yang tidak mungkin ya. Sesusah apapun hubungan itu, sejauh apapun jaraknya, kayak gitu-gitu teman-teman. Kalau semesta bilang kamu jodoh, ya kamu jodoh sama dia. Karena outcome hubungannya banyak sekali energi yang akan bersatu dengan orang ini, kamu dan dia. Ya, meskipun lama perjalanannya, up and down-nya, berantemnya, konfliknya, nyari solusinya, segala macam lah ya. Belum lagi kalau misalnya di sini ada hubungannya dengan keluarga, gitu ya. Ada yang sudah berkeluarga, mungkin ada hubungan dengan pihak lain, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Banyak sekali ini konfliknya. Tapi ujung-ujungnya ini akan ada persatuan. Serius lagi. Ada di Hierophant dan ada Six of Swords. Ya, ada kesepakatan untuk meninggalkan hal-hal yang memang harus ditinggalkan. Ada kesepakatan untuk menerima anak masing-masing. Kalau misalnya kalian berdua sudah punya anak, ada kesepakatan untuk yuk pelan tapi pasti berusaha untuk merubah hubungan ini jadi jauh lebih bahagia dibandingkan hubungan sebelumnya. Kesepakatan ke arah yang lebih baik, gitu ya, ke perbaikan hubungan yang jauh lebih baik, jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Intinya ada kebahagiaan. Ada Three of Pentacles. Bahkan di antara kamu ini ada yang akan buka bisnis bareng sama pasangan kamu ini, sama si dia ini. Ya. Selain bersatu dalam hubungan percintaan, hubungan yang serius, teman-teman, aku merasakan di sini hubungan yang serius. Ya, di sini juga ada kesepakatan untuk yuk kerjasama bareng, yuk nyari duit bareng, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Mungkin kamu dengan si dia, mungkin melibatkan keluarga juga, kayak gitu.
Ya, intinya hubungan ini ya bukan hanya kamu dan dia, tapi kamu juga keluarga besarnya dia, dia dengan keluarga besarnya kamu juga. Gitu ya, teman-teman ya. Disetujui lah, pada akhirnya disetujui sama berbagai macam pihak, sama teman-teman, lingkungan, mungkin sama keluarga. Tapi ini bukan yang instan, bukan perjalanan cinta yang instan ya, pilihan kedua. Oke, apa yang perlu kamu ketahui atau saran? Di sini ada heart to heart conversation. Teman-teman, apapun yang kamu rasakan, baik buruknya ya. Apapun yang kamu rasakan, baik buruknya, kamu boleh kok bercerita sama dia, mengungkapkan perasaan kamu sama dia. Tapi dengan kata-kata yang sopan, dewasa, bijaksana, bertujuan untuk memperbaiki hubungan, bertujuan untuk memperbaiki dirinya dia gitu ya. Di sini akan ada percakapan dari hati ke hati untuk mencari solusi-solusi dari perbedaan ini mungkin. Ya, teman-teman ya. Retreat. Bottom of the deck-nya ada wedding lagi ya. Ini hubungan yang serius sih. Ujung-ujungnya ya, pada akhirnya nih akan ada hubungan yang serius. Di sini ada retreat, teman-teman. Nanti kalau misalnya kamu dihadapkan dengan masalah ya sama dia dalam hubungan cinta kamu, bahkan nanti kalau kamu sudah berkeluarga misalnya, ya, karena banyak sekali nih energi serius sih, hubungan cinta yang serius ujung-ujungnya gitu ya. Coba bahas itu berdua aja. Ambil keputusan itu ya dari pembicaraan dari hati ke hati ya, antara kamu dan dia. Keputusannya memang murni diambil antara kamu sama dia. Karena yang menjalani hubungan kan kamu sama dia. Kalau bisa pendapat dari orang lain ya dengarkan saja, tapi ujung-ujungnya kan kamu yang menjalani sama dia. Entah kamu berpisah, entah kamu bersatu, ujung-ujungnya kan kalian berdua yang menjalani. Kalau bisa bahas masalah ini, solusi ini, kalau mau mencari suatu solusi ya, untuk menyelesaikan masalah atau perbedaan-perbedaan yang ada, coba ke alam sih, lebih tenang. Jangan di keramaian. Ini sarannya aja ya teman-teman. Coba bahas masalah-masalah yang ada, mencari solusi untuk semua perbedaan yang ada di antara kamu sama dia ini, coba ke alam, ke tempat-tempat yang tenang lah minimal, gitu ya, membicarakan suatu masalah dari hati ke hati, jujur aja, jujur apa adanya. Tapi berhubung kamu orang dewasa, teman-teman, coba ungkapkan kejujuran kamu, segala kejujuran kamu, plus minusnya, baik buruknya, ya, itu dengan kata-kata yang sopan, tertata, anggun, berpendidikan. Gitu ya teman-teman. Toh apa yang akan kalian bicarakan itu kan memang untuk kebaikan kamu berdua, kamu dan dia, hubungan ini terutama ya. Sekarang kita cari tahu inisialnya dia atau inisialnya kamu, teman-teman. Dia yang suka sama kamu dalam diam, ini suka sekali pakai topi ya, penutup kepala nih ya. Kemanapun dia pergi dia suka sekali pakai penutup kepala, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini di dalam namamu, atau di dalam namamu atau namanya dia. Dan kedua, oke, dirapin dulu ya. Aku melihat di sini ada huruf M, M-nya sampai 3 ya, M ya, ada V, ada D, K, R, Y, ada Y lagi, ada C, ada Z, ada I, ada Q dan W, teman-teman ya. Oke, pilihan kedua, D kedua, itu dia yang suka sama kamu dalam diam. Dan ending hubungan ini juga apa yang membuat dia lambat menyatakan perasaannya sama kamu. Semoga cocok teman-teman. Kita saling memberikan energi positif ya. Aku sayang kalian semua, apalagi kalian yang sudah mendukung aku selama ini. Aku peduli sama kamu, aku selalu mendoakan semua kesulitan kamu. Meskipun aku jarang membalas komentar-komentar kalian, aku selalu memberikan energi positif untuk kamu juga teman-teman ya. Jadi tolong menjadi orang yang berpendidikan dalam berkomentar. Ya, bye-bye.